Saya langsung bacakan seperti biasa yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bermula dari dalil surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya Allah berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Sekali lagi Al-Qasas ayat 83, ini surah nomor 28 dalam Al-Quran. Terjemahannya, negeri akhirat itu tujuan seluruh orang-orang beriman, negeri abadi penuh dengan kenikmatan di surga sana, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin berbuat sewenang-wenang dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik atau balasan baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang patuh. Kemudian juga beliau mengangkat dua buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian juga hadis yang terakhir, yang kedua yang diangkat oleh beliau, hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti perkara yang aku bawa. Tiga buah dalil ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah berhubungan dengan bab dosa besar, bertindak sewenang-wenang dan berbuat kerusakan. Seperti biasa kita akan bedah lebih dalam bahasan ini teman-teman sekalian. Dari surah Al-Qasas ayat 83 ada ancaman di sini dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang membuat kerusakan dan menyebarluaskan kerusakan itu di muka bumi tidak akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Karena ancaman ini dia masuk dalam kategori dosa besar. Nanti akan lebih dalam kita bahas seperti apa sih kerusakan yang dimaksudkan dengan ayat ini. Tentu banyak sekali di antara kaum muslimin yang bahasa saya pribadi belum memahami apa sih bentuk kerusakan yang sedang dimaksudkan. Sehingga akhirnya mereka hanya memahami kerusakan itu mungkin merusak bangunan, mengambil hartanya orang lain, menyakiti fisik orang, walaupun itu bagian daripada kesalahan. Tapi ada makna yang lebih dalam dan lebih global yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada kita semua, makna kerusakan di sini. Dan itu terincikan di dua sabda Nabi SAW tadi. Yaitu yang pertama tadi, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya, kalau seandainya kamu tidak mau diganggu, hartamu tidak mau diambil, namamu tidak ingin dirusak, fisikmu tidak ingin disakiti, atau apa saja yang berhubungan dengan masalah itu, jangan lakukan pada orang lain. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW kepada anak muda yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk boleh berzina. Semua dia siap tinggalkan kecuali zina. Maka Nabi SAW tanya, apa kau mau ridho kalau orang lain menzinai ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau ridho lakukan pada orang lain? Karena wanita yang sedang kau zinai pasti juga punya orang tua, punya pasangan, punya saudara, yang mereka tidak ingin saudarinya itu dizinai. Berarti dari hadis ini kita bisa lihat ada kolerasinya dengan ayat tadi. Itulah sebabnya kenapa Syekh Muhammad rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab ini. Bahwasanya kerusakan terjadi dari individu ke individu yang lain atau dengan lingkungan itu justru karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku perusak itu sendiri. Nanti akan lebih dalam kita jelaskan tentunya.
Kemudian hadis yang kedua juga tadi, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti perkara yang aku bawa. Apa maksudnya? Nabi SAW membawa kepada kita penjelasan agar bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Siapapun yang hawa nafsunya, keinginannya, sikap hariannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW bawakan, yaitu untuk mengejar dan mendapatkan surga sebagai balasan, berarti kerusakan. Semuanya harus tunduk. Hawa nafsu, keinginan, sikap, sifat harus ikuti Nabi SAW. Kalau tidak berarti akan terjadi kerusakan. Ini secara global dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kita akan lebih dalam membahas masalah ini agar bisa lebih difahami. Setelah saya coba bolak-balik menelusuri apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad dalam dosa besar ini, ternyata berkisar di masalah apa yang sedang kita bahas dan sudah sampai 140 lebih bahasan kita, yaitu masalah kemaksiatan. Kerusakan yang dimaksud adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, semua itu adalah kerusakan yang dimaksudkan. Mari kita dengar teman-teman sekalian perkataan para ulama berhubungan dengan masalah tafsir beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama coba renungi surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 41. Sekali lagi surah Ar-Rum ayat 41. Surah nomor 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'du alladhi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan. Jadi Allah gunakan bahasa kerusakan di darat dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dalam kurung terjemahannya maksiat. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menterjemahkan kepada kita semua, kerusakan itu sama dengan maksiat. Artinya siapapun yang berbuat maksiat, baik dia pribadi atau dia sebarkan kepada orang lain, justru itulah awal permulaan kerusakan semuanya. Kerusakan udara, kerusakan hubungan, kerusakan kemarau, hujan tidak turun, dan segala macam. Banyak orang pada saat melihat banjir, gempa, tsunami, dan apapun yang semisal dengan ini, lalu mereka menganggap, oh ini fenomena alam terjadi. Mereka tidak mempelajari apa kira-kira sebabnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kalau mendengar guntur saja, yang biasa kita dengar, menggelegar di langit sana, maka beliau langsung mengatakan kepada orang di sekitarnya, sungguh ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang di atas langit sana kepada penduduk bumi. Maka segeralah kembali kepada Tuhan kalian. Padahal guntur sudah sering kita dengar setiap musim hujan. Tapi begitu luar biasanya mereka berhati-hati sekali. Dalam riwayat Bukhari disebutkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau melihat mendung. Seperti sekarang kita di musim hujan ini sering lihat mendung. Kalau Nabi SAW melihat mendung, beliau gelisah. Mondar-mandir, tidak tenang sampai beliau pastikan lihat dengan mata kepalanya air hujan turun. Pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu gelisah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang menjamin untukku di belakang mendung ini azab atau rahmat? Bisa saja ini siksaan, karena sebagian kaum yang lalu Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan mendung. Mereka pikir mau turun hujan, ternyata turun azab dari situ. Jadi begitu hati-hatinya.